Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Saya membuat apa? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Kemudian di sini saya siapkan 250 ml susu cair. Dan saya tambahkan 1 sendok makan Vernipan atau ragi instan. Penuh ya teman-teman, seperti ini. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan raginya larut. Kemudian ini akan saya tutup. Dan saya istirahatkan sebentar untuk memastikan raginya aktif atau tidak ya teman-teman. Dan setelah beberapa saat saya lihat nih teman-teman, ada gelembung-gelembungnya, tandanya raginya aktif. Dan kemudian di sini saya siapkan tepung terigu di dalam baskom dan saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir yang dihaluskan. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Dan kemudian saya tambahkan sejumput garam supaya ada gurih-gurihnya. Serta vanili bubuk secukupnya supaya aromanya wangi. Kemudian saya pecahkan 1 butir telur utuh dan saya kocok lepas. Dan saya masukkan ke dalam tepung terigunya. Dan saya aduk kembali pelan-pelan. Kemudian saya masukkan biang yang sudah saya buat tadi ya teman-teman. Ini saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk kembali pelan-pelan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Diremas-remas pelan-pelan, terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering. Ini masih lembek banget teman-teman, belum merata. Terus diuleni sampai benar-benar menjadi adonan. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya uleni kembali sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis. Tidak ada tepung yang kering dan adonan tidak lengket di tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai nampak adonannya. Kelihatan lembut banget. Nih teman-teman, masih kasar. Kemudian ini akan saya istirahatkan selama 30 menit. Atau disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Kemudian ini saya tutup menggunakan plastik wrap supaya permukaannya tidak kering. Dan setelah 30 menit ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, seperti ini. Kemudian
Di meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis dan saya letakkan adonannya. Kemudian ini akan saya gilas. Segi 4 melebar. Ditaburi tepung ya teman-teman supaya tidak lengket karena adonannya lembut banget. Jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal, disesuaikan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini akan saya beri taburan coklat ya teman-teman, butiran-butiran coklat secukupnya, disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh diganti dengan yang lain. Nih, saya menggunakan coklat yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Secukupnya saja, boleh diganti dengan mises ataupun keju ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya gulung pelan-pelan dari ujung sampai ke ujung. Nah, seperti ini teman-teman, adonannya lembut banget. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang bagian ujungnya saya cubit-cubit, direkatkan seperti ini supaya tidak terbuka atau terlepas. Kemudian saya gulir-gulir sebentar supaya lebih padat dan lebih kencang. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya potong-potong ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk kebesarannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, seperti ini ya teman-teman, cantik banget dan lembut banget. Ini saya potong jadi beberapa bagian. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan saya tata di meja kerja saya ya teman-teman, karena tempatnya sempit. Dan ini saya alasi dengan plastik supaya tidak lengket adonannya. Dan ini sudah saya tata, kemudian saya tutup menggunakan plastik wrap supaya permukaannya tidak kering. Dan ini akan saya istirahatkan selama 10 menit atau sampai mengembang kembali. Dan setelah 10 menit, ini dia teman-teman, saya buka tutupnya. Adonannya sudah mengembang kembali. Kemudian siap kita panggang teman-teman. Dan saya ambil adonannya, saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper seperti ini ya teman-teman. Saya isi 3 aja. Kemudian seperti biasanya pemanggang saya sudah panas dan saya buka tutupnya, kemudian saya letakkan loyang pertama. Ini akan saya panggang dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang. Kurang lebih 10 menit, disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah 10 menit, ini dia teman-teman, saya buka tutupnya. Belum kuning sempurna bagian atasnya, ini akan saya angkat dan saya panggang lagi menggunakan air fryer. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian di permukaannya saya olesi dengan
kuning telur yang sudah saya tambahkan dengan susu cair seperti biasanya. Diolesi tipis-tipis supaya nanti hasilnya cantik. Kemudian ini akan saya panggang menggunakan air fryer. Dan setelah saya panggang menggunakan air fryer, ini teman-teman rotinya sudah matang. Kelihatan cantik banget teman-teman. Dan tidak diragukan lagi, ini tentunya lembut banget. Ini sudah saya panggang semuanya. Ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah atau bisa buat hidangan ketika ada acara keluarga di rumah ya teman-teman. Saya akan mencoba mencicipinya nih teman-teman. Menul teman-teman. Cantik banget. Nah teman-teman tuh lembut banget sampai ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurih banget, recommended banget teman-teman. Rasa coklatnya kegigit itu enak banget teman-teman, mantep pokoknya. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Tetap semangat ya teman-teman, salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.